لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amma ba'du, syukran ala ni'amillah. Alhamdulillah, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali di Jumat sore yang penuh dengan berkah ini di 20 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan 1 Maret 2024. Allah Subhanahu wa taala kembali izinkan Al-Fakir untuk bisa membersamai para pemirsa semuanya, kaum muslimin di Jumat sore di acara bedah buletin dakwah kafah. Alhamdulillah, buletin dakwah kafah sudah masuk di edisi 334. Ada topik yang sangat hangat, menarik berkaitan dengan momentum bulan Rajab yang sudah kita lampaui dan juga bulan Maret yang juga tentu sesuatu yang sangat bersejarah, ya. Nah, kami selalu berharap berdoa pada Allah, semoga para pemirsa selalu dalam lindungannya, dalam keadaan sehat, dan terus bersemangat dalam ketaatan, istiqomah dalam berjuang demi tegaknya Islam,
Dan jangan lupa, insya Allah kurang lebih ya 10 atau 9 hari lagi kita semoga bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Marilah sama-sama kita berbenah, bersiap diri untuk menjemput tamu yang agung yang Allah hadirkan kepada kita, khususnya adalah orang-orang yang beriman. Bagi para pemirsa yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita bedah. Baik para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah, Buletin Dakwah Kafah edisi 334 mengambil topik 100 tahun tanpa khilafah, umat menderita. Insya Allah ini adalah topik yang hangat, topik besar yang ingin kita sampaikan. Kaum muslimin, bulan ini genap 100 tahun kaum muslimin di seluruh dunia hidup tanpa naungan khilafah. Sudah 100 tahun kaum muslimin hidup tanpa memiliki kepemimpinan politik yang syar'i, yaitu adalah khilafah Islamiyah. Pasalnya pada tanggal 3 Maret 1924, bertepatan dengan 28 Rajab 1342 Hijriah, Inggris melalui anteknya Mustafa Kamal Atatürk laknatullah alaih berhasil menghasut sebagian rakyat dan juga tokoh Turki untuk mengabolisi khilafah Islamiyah. Saat itu kaum muslimin sudah mengalami kemerosotan dalam pemikiran Islam. Mereka sudah dipecah belah dengan paham nasionalisme. Kemudian ini berakibat kepada kepemimpinan khilafah Utsmaniyah kala itu sudah mengalami keletihan dan kelemahan. Sehingga akibatnya khilafah sudah tidak sanggup untuk menghadang makar Mustafa Kamal Atatürk, dan akhirnya Majelis Agung Nasional Turki resmi membubarkan kekhalifahan Utsmani. Mereka bahkan kemudian mengusir khalifah terakhir, Sultan Abdul Majid yang kedua, keluar dari Turki. Siapa sebenarnya Mustafa Kamal ini? Mustafa Kamal ini merupakan keturunan Yahudi Dunamah yang begitu membenci Islam. Kalau kita singkat bahwa Yahudi Dunamah ini adalah sebuah istilah yang dilekatkan kepada mereka, yaitu kelompok Yahudi yang diberikan perlindungan oleh khilafah Utsmani pada saat itu, ya. Mereka tinggal di Andalusia yang meminta perlindungan pada khilafah Utsmani, dan akhirnya mereka ini berpura-pura untuk masuk Islam. Ya, akhirnya mereka bermukim di negeri-negeri Islam, khususnya mereka di sekitar abad ke-17 Masehi menempati banyak di kawasan di daerah Salonika. Dan akhirnya inilah mereka lama-kelamaan membuat satu propaganda makar yang tentu juga tidak pendek ya, untuk menghancurkan khilafah Islamiyah yang notabene saat itu merupakan negara superpower. Mereka membutuhkan waktu yang lama. Salah satu gagasan yang berbahaya untuk mencabut ya kesatuan kaum muslimin, pemikiran kaum muslimin, itu adalah nasionalisme dan juga memasukkan pemikiran-pemikiran yang di luar ideologi Islam. Itulah Mustafa Kamal yang memang betul-betul memiliki kebencian terhadap Islam. Nah, setelah Mustafa ini menghancurkan khilafah, ya, Atta Inggris ini lalu melakukan pengerusakan umat Islam melalui program westernisasi. Ya, ini kelihatan bagaimana khilafah Islamiyah dirubah setelah diruntuhkan oleh Mustafa Kamal ini. Dia melakukan pengerusakan melalui program-program yang diadopsi dari Barat atau westernisasi. Kita bisa lihat antara lain jelas menghapus syariat Islam sebagai aturan kehidupan untuk kaum muslimin saat itu. Dan kemudian ia memberlakukan undang-undang sekuler, membebaskan peredaran minuman keras dan juga pesta dansa pria dan wanita. Ini minuman keras yang tidak pernah beredar selama kekhilafan Islam,
dan juga pergaulan pria dan wanita yang sangat dijaga, kemudian oleh Mustafa ini mengikuti kehidupan kapitalis Barat itu dibuka, ya, diberikan ruang kebebasan di sana. Dan dia juga melarang jilbab bagi muslimah, ya, melarang penggunaan bahasa Arab, serta bertindak represif terhadap para ulama yang saat itu tetap istiqomah dalam keislamannya. Tentu masih banyak hal-hal yang lain, ya, bagaimana syiar-syiar Islam begitu sangat dihilangkan. Nah, tentu kebijakan ini dipuji-puji oleh Barat dan para pengikutnya sebagai tindakan modernisasi Turki. Sehingga kalau kita tidak jeli melihat sejarah ini dan siapa sosok Mustafa ini, ketika kita belajar dulu itu dalam literatur itu disebutkan bahwa Mustafa ini diwujudkan dalam dinarasikan dalam bentuk seakan-akan dia itu seorang pahlawan modernisasi Turki. Padahal makna modernisasi Turki ini adalah mengikuti, merubah syariat Islam, ideologi Islam dengan menghadirkan nilai-nilai Barat yang ada di Turki. Sekali lagi, itu semuanya harus kita baca merupakan suatu tindakan yang hakikatnya untuk menghancurkan peradaban Islam. Nah, kaum muslimin, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan yang kami hormati, jazakallah yang masih membersami kami. Baik, apa sebenarnya dampak dari runtuhnya khilafah Islamiyah? Tentu yang pertama adalah hilangnya perisai umat. Karena khilafah ini hakikatnya adalah pelindung umat. Hilangnya perisai umat. Kenapa bisa demikian? Di dalam hadis imam atau khalifah ini disebut oleh Nabi SAW sebagai perisai, sebagai junnah yang melindungi umat. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sungguh imam atau khalifah ini adalah perisai, orang-orang yang berperang di belakang dia dan berlindung kepadanya. Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkamu Sultaniyah, beliau menyebutkan tentang fungsi dari khilafah Islamiyah itu. Beliau mengatakan bahwa al-imamatu yal al-khilafah maudu'atun li khilafatin nubuwati fi harasatiddin wa siyasatid dunya. Jadi imamah maksudnya ini adalah khilafah ditetapkan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengurus dunia. Jadi khilafah itu menggantikan kepemimpinan pasca Rasulullah SAW wafat. Dalam konteks ini adalah pengganti posisi kepemimpinan politik Rasulullah, dan dalam memiliki dua tugas besar, yaitu adalah menjaga agama dan mengurusi manusia ini, mengurusi dunia ini, tentu dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dampak yang begitu besar bagi umat ini ketika khilafah Islamiyah lenyap, ya, maka hilang pula perisai yang melindungi umat Islam ini. Karena itu pembubaran khilafah Islamiyah adalah bencana besar untuk dunia Islam, dan tanpa khilafah berbagai krisis melanda tanpa bisa dihentikan. Maka umat kehilangan pelindung dan pembela mereka. Dan tanpa khilafah, kehormatan, harta, dan darah umat ditumpahkan dengan murah oleh Barat. Maka di sini Al-Fakir di dalam Buletin Dakwah Kafah ini akan menunjukkan pada kita sejumlah derita besar yang dialami oleh umat pasca keruntuhan khilafah Islamiyah. Ya, saya berharap pemirsa bisa mencatatnya, yang perhatikan beberapa poin besar derita yang dialami oleh umat pasca runtuhnya khilafah Islamiyah. Baik, poin yang pertama, jelas runtuhnya khilafah ini, maka persatuan umat muslim tercapik-capik oleh paham nasionalisme dan negara bangsa,
atau nation state yang dipromosikan Barat, terutama adalah Inggris. Kaum muslimin yang semula hidup dalam persatuan di bawah naungan khilafah, kemudian terpecah menjadi lebih dari 50 negara bangsa. Paham nasionalisme inilah yang makin menambah derita umat. Umat Islam ini bagaikan potongan-potongan kecil. Jadi kalau kita lihat di dalam peta negeri-negeri Islam yang jumlahnya banyak, ini sebenarnya adalah hasil pembagian negara-negara Barat pasca runtuhnya khilafah Islamiyah, karena umat Islam sudah tidak ada yang menyatukan. Maka negara khilafah yang dulu adalah merupakan negara kesatuan, itu dirubah, dicabik-cabik, dipotong-potong, dibonsai menjadi negara bangsa. Maka kalau kita lihat konsep negara bangsa itu harus kita pandang secara historis dengan benar, dan apa sebenarnya pengaruhnya terhadap umat Islam, dan sejarahnya kita harus paham. Maka kita akan bisa melihat ya, dengan nasionalisme, dengan umat ini terpecah belah, umat menjadi tidak saling peduli satu sama lainnya. Nasionalisme bahkan sering justru memicu konflik dan perang antara sesama muslim. Ada perang Irak-Iran tahun 1980 sampai 1988, ada agresi Irak ke Kuwait 1990, juga ada perang Arab Saudi dengan Yaman dari 2015 sampai sekarang. Ya, tentu itu semuanya juga kalau kita lihat tidak lepas dari upaya negara-negara Barat, khususnya Amerika, untuk menciptakan itu. Sangat mudah sekali ketika kita sudah terpecah belah menciptakan konflik di antara mereka. Jadi sekali lagi kita ingin sampaikan, konflik yang terjadi kebanyakan di negeri-negeri Arab atau negeri Islam itu bukan disebabkan karena Islam itu sendiri, tapi justru karena penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara imperialisme setelah khilafah itu diruntuhkan, dan mereka memang sengaja untuk menciptakan itu. Nah, semua itu konflik tadi itu dipicu oleh paham nasionalisme. Padahal mereka semuanya ini sebenarnya dalam Islam adalah bersaudara. Karena paham nasionalisme ini juga para pemimpin dunia Islam merasa tidak punya tanggung jawab terhadap kondisi saudara mereka seperti di Palestina, Myanmar, Uighur, dan sebagainya. Sampai sekarang pun kasus ini terjadi. Sudah hampir 100 tahun lah kalau kita lihat, 1 abad atau 103 tahun. Ya, kondisi kaum muslimin seperti ini. Ya, mereka sama sekali acuh tak acuh. Kalaupun mereka melakukan respon, hanya dalam respon-respon panggung internasional secara resmi, tapi sekali lagi tidak memberikan dampak secara langsung untuk menghentikan persoalan, akar persoalan yang terjadi. Itu pertama kaum muslimin, bahwa dampak dari penderitaan kaum muslimin karena runtuhnya khilafah. Kemudian yang kedua adalah penjajahan di dunia Islam itu begitu sangat merajalela. Dan keruntuhan khilafah ini menyebabkan negara-negara Barat leluasa untuk menjajah negeri-negeri muslim. Mereka ini bak kawanan anjing hutan yang mencabik-cabik hewan ternak yang kehilangan penjaganya. Begitu kecilnya, begitu lemahnya kaum muslimin ini. Negara-negara Barat seperti Inggris, Perancis, Belgia, Jerman, dan juga Amerika Serikat meluaskan wilayah jarahan mereka mulai dari Timur Tengah, Asia, hingga Afrika. Mereka merampok harta kekayaan alam negeri jajahannya. Mereka juga bertindak kejam terhadap kaum muslimin. Perancis misalnya itu membantai lebih dari 45.000 muslim Aljazair, termasuk juga anak-anak dan perempuan, hanya dalam sehari, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945. Bayangkan, dalam waktu sehari saja ya, Perancis bisa membantai lebih dari 45.000 muslim Aljazair. Bagaimana itu? Selesai nggak kasus ini? Saya kira tidak selesai. Tidak ada yang mengusut sampai sekarang. Dan masih terlalu banyak kasus-kasus, apalagi kita lihat sekarang ini di Palestina. Mungkin nanti ada poin besarnya itu. Yang ketiga, yang sekarang kita bahas adalah tanah Palestina. Ya, dikuasai oleh Zionis Yahudi. Ya, benar kan?
Jadi tanah Palestina yang notabene sudah kita bahas di beberapa edisi merupakan adalah tanah buminya para nabi ya, yang sangat disucikan oleh Islam dan kaum muslimin, yang sangat bersejarah, itu sekarang dikuasai oleh Zionis Yahudi. Ketika khilafah masih tegak, tidak ada keberanian kaum Zionis maupun Inggris untuk merebut tanah Palestina. Namun sejak khilafah runtuh hingga hari ini, umat menyaksikan agresi militer Zionis yang dibantu oleh negara-negara barat melakukan penggusuran dan juga pembunuhan terhadap warga Palestina. Ironinya, negeri-negeri Arab yang menjadi tetangga Palestina membatasi bantuannya hanya pada logistik semata. Padahal mereka itu membutuhkan bantuan militer. Tidak ada satupun militer yang dikeluarkan oleh negeri-negeri Islam. Negeri Oki ada 57 negara. Sampai sekarang pun juga tidak berdaya. Malah yang terakhir kita bisa melihat Mesir malah meninggikan pagar tembok pembatas negerinya dengan Rafah untuk mencegah warga Palestina mengunjungi ke wilayahnya. Naudzubillah min dzalik. Ini juga viral di media sosial, ya, kita bisa melihat bagaimana mereka Mesir ini meninggikan tembok-tembok mereka dalam waktu cepat, ya, supaya tidak ada pengungsian dari Gaza terutama ke Mesir gitu. Nah, persekutuan dengan Yahudi ini juga dilakukan oleh Turki di bawah Erdogan, termasuk sejumlah negeri Arab yang lain. Ini adalah sesuatu yang seharusnya miris tidak boleh terjadi. Sekali lagi, karena umat Islam tidak ada yang mengurusin, ya, negara nasionalisme kaum muslimin, negara-negara kecil itu, ya hanya mereka namanya nasionalisme, dia hanya bertanggung jawab atas negerinya. Selama negerinya itu aman atau tidak mendapatkan ancaman, mereka tenang-tenang saja. Sementara negeri kaum muslimin yang lainnya ya dibiarkan. Paling puncak itu pun hanya mereka memberikan kecaman. Itu yang terjadi setelah runtuhnya khilafah Islamiyah. Kaum muslimin, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Dampak yang keempat setelah runtuhnya khilafah adalah umat muslim terancam genosida. Dunia menjadi saksi atas bisunya para pemimpin dunia Islam terhadap pembantian di Srebrenica pada tahun 1995 oleh militer Kristen Ortodoks Serbia Bosnia. Saat itu Al-Fakir masih SMA. Saya melihat ada video yang ditayangkan itu di musola saat itu, di masjid, dikumpulkan ya dengan teknologi saat itu masih pakai video itu, bagaimana pembantian yang ada di Bosnia oleh tentara-tentara Kristen Ortodoks Serbia yang saat itu terjadi, ya. Kabar muslim dan korban muslim di Bosnia pada saat itu diperkirakan lebih dari 50.000 jiwa. Ini angka yang cukup besar. Dan aksi genosida dilakukan tidak mencapai 1 bulan. Itu sudah seperti itu. Hari ini para pemimpin muslim juga diam atas genosida yang terjadi oleh musim Rohingya dan Muslim Uighur dan juga di Gaza dan tentu juga yang ada di Rafah. Di mana pemimpin kaum muslimin? Itu yang keempat. Yang kelima, perampokan sumber daya alam milik kaum muslimin oleh berbagai korporat negara-negara barat. Hilangnya khilafah ini menjadikan banyak perusahaan asing dari barat ini begitu sangat bebas mereka merampok berbagai sumber daya alam di tanah kaum muslimin. Mereka begitu rakusnya, dan itulah memang ciri khas negara imperialis, negara kapitalis, ya. Mereka menghalalkan segala cara untuk merampok berbagai kekayaan di negeri-negeri Islam. Seperti kalau kita lihat kekayaan alam, aneka mineral, minyak, dan gas bumi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Yang sangat menyedihkan, justru penguasa kaum muslimin itu justru memberikan kehormatan negerinya kepada mereka, mengatasnamakan investasi. Dan semuanya ini dalam arti legal karena memang ada undang-undangnya. Ada permainan undang-undang untuk merekayasa, melegalisasi terjadinya perampokan secara
masif tadi itu ugal-ugalan, sehingga akhirnya kaum muslimin rakyatnya tidak tidak kebahagiaan, hanya memberikan mengayakan para perusahaan-perusahaan asing tadi itu, para oligarki. Nah, ini semuanya sekali lagi Al-Fakir ingin kasih benang merah bahwa itu proses penguasaan perampokan sumber daya alam itu dilakukan secara ilegal maupun legal. Yang legal ini jelas lewat undang-undang yang mereka rancang untuk kemudian diberlakukan para penguasa boneka. Tragisnya, banyak penduduk setempat yang akhirnya tetap miskin dalam kemiskinan, sementara kekayaan alam mereka dikeruk oleh pihak asing. Seperti kita bisa saksikan perusahaan Freeport di Papua. Misalnya pada tahun 2023 kemarin, itu menghasilkan 1,9 juta ons emas. Sementara Papua sendiri adalah provinsi termiskin di Indonesia menurut data BPS. Bayangkan, tidak ada korelasinya. Mereka memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa yang diambil oleh asing, tapi tanah mereka justru termasuk provinsi yang termiskin di Indonesia. Ini fakta, bisa dilihat. Dan tentu masih banyak yang lain, pemirsa. Baik, yang keenam adalah gerakan pemurtadan dan perang pemikiran oleh Barat makin merebak. Kita bisa lihat kaum misionaris menyebar di negeri-negeri Muslim untuk memurtadkan umat. Kehadiran mereka disokong oleh negara-negara Barat sebagai bagian dari imperialisme dengan prinsip mereka 3G, yaitu Gospel and Glory. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Dan yang ketujuh, ketiadaan khilafah sebagai pelindung umat memudahkan Barat untuk melakukan perang pemikiran, ghazwul fikr, terhadap umat, di mana paham sekularisme, pluralisme, liberalisme, sinkritisme bertebaran di tengah-tengah umat. Dengan demikian pula, paham demokrasi dan hak asasi manusia yang memuja kebebasan, keduanya bahkan sudah dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Bahkan banyak di antara mereka yang keblinger. Ya, tapi juga ada yang tahu itu, itu demokrasi juga sebenarnya enggak dari Islam, tetapi kok masih tetap dipakai. Ini aneh sekali. Ya, salah satu dampak ya dari ghazwul fikr ini adalah merebaknya perzinaan, LGBT yang itu sudah banyak variannya, penistaan agama, bahkan kemurtatan dengan dalih hak asasi manusia dan juga kebebasan. Tragisnya lagi, sebagian dari perbuatan tersebut mendapatkan payung hukum justru di sejumlah negeri Muslim. Dan pemikiran ini atau perang pemikiran ini juga telah berhasil menciptakan satu fenomena yang kita sebut sebagai Islamofobia di tengah-tengah umat. Mereka justru takut dengan ajaran Islam, asing dengan ajaran Islam, tidak percaya diri dengan ajaran Islam. Banyak Muslim yang takut, benci terhadap ajaran agama mereka sendiri. Mereka menantang hukum-hukum Islam, terutama kewajiban penegakan khilafah. Bicara khilafah saja itu lidah mereka ngilu. Mereka takut disebut radikal dan sebagainya. Makanya kami ingin sampaikan bahwa khilafah ini ajaran Islam. Ya, maka kita ingin sampaikan juga kalau ada sebagian tokoh umat ini kadang-kadang itu juga ada yang lancang ya menyebut hukum Islam dan khilafah ini akan membawa mereka menuju kemunduran dan keterbelakangan. Ini adalah satu statement yang sangat keterlaluan, yang membahayakan, ya, yang membuat kemunduran ini bukan khilafah, bukan Islam, bukan syariat Islam, tetapi adalah hukum-hukum yang lahir dari kebijakan kapitalisme. Kenapa Islam yang disalahkan? Kenapa khilafah Islamnya yang selalu disudutkan? Kalau kita tanya secara jujur oleh para pengemban kapitalisme yang tulen, ya karena mereka takut saja. Jadi sebenarnya mereka itu yang takut, gitu. Jangan kita yang takut.
Mereka takut kekuasaan kapitalisme yang telah mengenakkan mereka, yang telah mereka berikan kemudahan untuk mengeruk kekayaan di negeri kaum muslimin itu, mereka nanti sudah tidak akan bisa melakukan kejahatannya lagi. Karena hanya khilafah lah yang akan menghentikan kejahatan mereka. Kok malah kita takut gitu ya? Ini kan aneh. Maka sekali lagi ini kita sampaikan untuk membangun, merubah pemikiran kita, memberikan satu kesadaran. Tolong dicerna dengan baik. Ya, tolong belajar yang benar gitu ya. Baik kaum muslimin, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya adalah yang terakhir ingin kita bahas adalah loyalitas pada kaum kufar. Jadi fenomena yang terjadi pasca runtuhnya khilafah ini, maka dampak besarnya adalah bagaimana justru terjadi wala atau loyalitas pada kaum kufar. Nah, jadilah ini harus kita pahami ya. Justru ketidakadaan khilafah inilah kita itu sebenarnya secara hakiki dikuasai oleh orang kafir gitu. Kenapa narasi dikuasai orang kafir itu justru dimunculkan pada saat kita itu mau pesta demokrasi gitu. Ayo kalau kita nggak ikut dalam pesta ini nanti dikuasai orang kafir. Itu sebuah logika yang sangat dangkal. Mohon maaf Al-Fakir harus sampaikan seperti itu karena tidak memahami realitas fakta. Justru tidak ada khilafah 100 tahun umat Islam itu secara sistemik kita itu dikuasai oleh orang kafir. Sehingga mekanisme-mekanisme politik pun bahkan untuk meraih kepemimpinan yang itu sebenarnya diharapkan oleh umat, mereka berikan jalan. Makanya sampai kapanpun umat Islam tidak akan bisa berkuasa menang, apalah dengan sistem yang memang sengaja mereka buat. Sampai kiamat kurang 2 hari itu ya nggak bisa katanya begitu ya. Nah, kenapa ini kita sampaikan berkaitan dengan kenapa munculnya loyalitas pada kaum kafir ini ya? Maka lebih menyedihkan lagi setelah ketiadaan khilafah Islamiyah, justru umat ini memberikan loyalitas mereka pada Barat yang telah menghancurkan pelindung mereka. Jika diibaratkan kondisi ini seperti anak-anak yang telah kehilangan sosok ibu sebagai pelindung karena dibunuh, tetapi kemudian sang pembunuh malah dipuja dan dipercaya sebagai penolongnya. Ini realitasnya. Kita melihat hari ini kaum muslimin ya, begitu mempercayai solusi yang dibawa oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis bakal menyelamatkan mereka. Itu mimpi mereka. Bahkan membutuhkan satu pagelaran khusus, momentum yang sakral untuk menyatakan statement politik ini. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana mereka bisa mempercayai lembaga internasional bentukan barat seperti PBB, IMF, World Bank sebagai pihak yang tulus akan menolong mereka dalam setiap kesulitan. Padahal negara-negara barat dan berbagai lembaga buatannya justru semakin menyeret umat dalam keterpurukan. Kita bisa melihat berapa kali ya Ibu Menteri Luar Negeri kita itu ya dalam sidang PBB-nya itu seakan-akan ketika menggedor ya meminta keputusan supaya menghentikan serangan ya yang dilakukan oleh Zionis kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina saja itu tidak bisa. Padahal itu sudah lembaga yang katanya digadang-gadang seperti itu. Sekali lagi kita sampaikan, itu bukan solusinya. Makanya aneh sekali lagi kalau mempercayai lembaga-lembaga yang memang lembaga itu memang dibuat, didesain secara historis untuk menyeret umat Islam di dalam keterpurukan setelah runtuhnya khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah inilah yang sebenarnya institusi yang mampu menyelamatkan umat Islam. Inilah institusi dunia yang seharusnya direkomendasikan oleh para ulama yang itu banyak didukung oleh pendapat muktabar para salafus soleh, khususnya dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seharusnya direkomendasikan untuk menyelamatkan umat dan menjaga syariat ini. Kami ingin sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat umat ini menuju kemuliaan ya ketika kita itu betul-betul kembali kepada hukum Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an
Surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dialah Allah yang mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebaliknya orang-orang kafir itu pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Mereka taghut ini mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengikuti aturan Allah karena Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Jangan justru menjadikan loyalitas kita wala kita kepada orang kafir. Orang kafir itu justru atau taghut ini dalam bahasa Al-Qur'an, taghut ini bukan bahasa Al-Fakir, bahasa Al-Quran, firman Allah dalam salah satunya dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah-surah yang lain juga disebutkan. Justru mereka itu akan mengeluarkan kita dari cahaya menuju kepada kegelapan. Makanya wajar 100 tahun umat ini tanpa khilafah ini, umat Islam gelap. Oleh orang kafir ini nggak mungkin akan memberikan kesejahteraan kepada kita. Nggak mungkin mereka itu. Kesejahteraan itu ya dalam kamus mereka ya hanya akan ada pada diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah mengenyangkan kita. Sumber daya alam kita dikeruk oleh mereka. Dan mereka dibuat supaya kita tuh ribut dan saling mencurigai di antara kita. Maka marilah kita sudahi semuanya ini. Ya, kita ingin sudahi. Sadarlah kaum muslimin. Ya, marilah sama-sama kita itu kembali kepada Allah. Menerapkan hukum-hukum Allah. Menegakkan khilafah adalah kewajiban yang nyata yang sudah kita sampaikan di edisi yang lalu. Ya, para ulama telah menyebut khilafah ini sebagai perkara yang telah dipahami urgensinya. Kewajibannya itu sudah sangat jelas, ya, sudah terang benderang atau disebut sebagai ma'lumun minad-din bid-darurah. Dan menjalankan syariah Islam dalam institusi khilafah adalah pembuktian ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa, hari ini telah sampai 1 abad umat tidak memiliki perisai yang melindungi mereka. Tanpa khilafah, berbagai bencana besar telah terjadi tanpa bisa dicegah dan tanpa penolong bagi umat. Oleh karena itu, mari bersegeralah menegakkan khilafah sebagai perisai umat. Ini adalah merupakan suatu kewajiban yang sangat mulia. Al-Qadi Al-Alim Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa berdiam diri dari upaya menegakkan khilafah adalah salah satu kemaksiatan terbesar. Sebabnya ketiadaan khilafah menyebabkan hukum-hukum Islam terabaikan seperti di bidang muamalah, pidana, jihad, politik, dan juga kenegaraan. Masya Allah. Maka wajib kita ini mengangkat seorang khalifah yang kita baiat untuk menjalankan syariat Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man khala'a yadam min ta'ati laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah." Siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada imam atau khalifah, ia pasti dengan bertemu kepada Allah pada hari kiamat nanti tanpa argumen untuk membela dirinya. Wa mamata wa laysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati dengan cara jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir di dalam lembar hikmah boleh tindak wakafah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala
dalam sebuah riwayat yang dituturkan oleh Muhammad bin Auf bin Sufyan al-Hamashi menyatakan bahwa al-fitnatu idza lam takun yaqumu bi amrin nasi. Fitnah atau bencana akan muncul jika tidak ada imam atau khalifah yang mengatur urusan manusia. Masya Allah kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Demikian Al-Fakir sudah membacakan secara keseluruhan, membedah isi dari Buletin Dakwah Kafah edisi 334, 100 tahun tanpa khilafah, umat menderita. Baik, sebelum Al-Fakir menyapa atau memberikan penutup, mari sejenak kita ikuti jeda berikut ini. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. Masya Allah, Alhamdulillah, kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kami aturkan jazakumullahu khairan ahsanal jaza atas kesetiaan para pemirsa masih menemani Al-Fakir di bedah Buletin Dakwah Kafah spesial edisi 334. Kita merefleksi kebetulan momentumnya di Rajab yang kemarin itu momentum runtuhnya khilafah 28 Rajab, artinya 103 tahun yang lalu, dan sebentar lagi kita sudah masuk di 1 Maret, dan 3 Maret itu adalah momentum 100 tahun umat ini tanpa khilafah Islamnya. Sebenarnya sekali lagi pembicaraan tentang khilafah ini adalah pembicaraan yang sudah begitu sangat kental ya di dalam sejarah khususnya di Nusantara. Ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka, pasca runtuhnya khilafah Islamiyah saja, gerakan-gerakan Islam yang saat itu diinisiasi, dimobilisasi oleh syarikat Islam, mereka memobilisasi, mengumpulkan organisasi-organisasi Islam untuk merespon tentang runtuhnya khilafah. Umat saat itu masih sangat terpukul ya waktu khilafah Islamiyah yang memang mereka selama ini begitu luar biasa mendapatkan pengayuman dan mendapatkan konektivitas dengan khilafah Islamiyah yang satu di Turki Utsmani, dan banyak jejak rekam peran khilafah Islamiyah khususnya di Nusantara, bahkan peran khilafah Islamiyah dalam mengusir penjajah yang ada di Nusantara itu tidak bisa dilepaskan. Maka wajar apabila jejak-jejak khilafah itu begitu sangat besar ya di negeri ini, di Nusantara pada kala itu ya, dan perjuangan kala itu menjadi perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau kita belajar sejarah sekali lagi ya, mari jangan sampai kita ini tertutup ya, jangan sampai kita tertutup atau termakan oleh opini bahwa khilafah ini bukan sesuatu yang tepat untuk di negeri ini. Ini salah. Justru ini tidak sesuai dengan sejarah, tidak sesuai dengan histori yang ada yang sebenarnya. Coba marilah kita, terutama di anak-anak muda, ya generasi Z ini, Z generation ini harus banyak membaca. Kalau kita tidak membaca, kita tidak mau belajar, maka kita nanti akan termakan opini. Jangan sekali lagi, apalagi kita sekarang di era digital ini, ya. Yang notabene khilafah ini yang kita sampaikan ini adalah betul-betul ajaran Islam. Para ulama, ya banyak sekali makalah-makalah para ulama. Bahkan secara sejarah saja itu sebenarnya bukti itu sangat dekat kalau kita mau belajar. Sayangnya ketika Barat itu
orang-orang kapitalis itu sengaja untuk menyembunyikan, ya betul-betul ingin mengubur sejarah dalam-dalam, jangan sampai mereka itu membicarakan persoalan ajaran Islam ini. Cukuplah mereka itu belajar Islam yang menenangkan jiwa mereka, gitulah. Cukup belajar sholat, cukup belajar Islam atau Islam dari sisi pengaturan ibadah yang privat, ibadah mahdhah saja. Tapi berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan urusan politik, pemerintahan, ekonomi, hukum, ya tata kelola ekonomi, itu jangan bicara-bicara berkaitan dengan Islam. Justru ini yang sangat berbahaya. Setiap hari kita lihat berita umat ini menderita kemiskinan, kecurangan yang masih bukan hanya, kalau kecurangan ini sudah terjadi biasa di ekonomi kita, ya bagaimana permainan pragmatis di politik kita, maka wajar apabila proses menuju kepemimpinan politik itu sangat masif, ya terjadi kecurangan. Dan ini bukan hanya umat Islam saja bicara, para pengamat politik yang sekarang ini risau dengan benar-benar mereka tidak memiliki kepentingan kecuali betul-betul memotret negeri ini. Berbagai macam proses politik itu banyak terjadi kecurangan, ya. Dan ini fakta, ya, ini fakta. Nah, justru makanya kita ingin tatanan kehidupan ini, ayo kita tata kembali sesuai dengan aturan dari yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan. Kita ingin mengajak kita kembali kepada fitrahnya. Tidak ada fitrah manusia ini kecuali fitrah yang mengikuti pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita itu ditawarin dengan syariat Allah, kita menolaknya. Tapi justru kita akan buru-buru datang ketika kita ada masalah. Ya. Oleh sebab itu, sebelum datang masalah yang jauh lebih besar, dan sekarang ini kita sudah ditimpakan kerusakan yang besar, maka tidak ada solusinya kecuali kita rujuk ilal haq. Kita kembali kepada Allah. Kita tata kembali tata kehidupan kita berdasarkan fitrah manusia. Sebentar lagi kita akan datang bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk mendidik pribadi kita, mendidik umat ini untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik jiwa kita, mendidik umat ini menjadi umat yang bertakwa. Karena output dari Ramadan yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslimin adalah la'allakum tattaqun. Baik, alhamdulillah, masya Allah, ini semoga bisa bermanfaat sebagai tanda cinta Al-Fakir kepada panjenengan semuanya untuk kaum muslimin, bahwa 100 tahun tanpa khilafah umat ini menderita. Semoga bisa dipahami, dan mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Aqulu qali hadza fastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. 100 years without khilafah. It is time to be one ummah. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. With dawla al-khilafah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah.